Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan membawakan tentang Surat Edaran Menteri Kepala BKN nomor 7 tahun 2021. Oke, sebelum saya menjelaskan, saya ingin memberi tahu kepada teman-teman bahwasanya surat edaran ini adalah surat edaran mengenai persiapan-persiapan untuk menghadapi CPNS 2021. Oke, karena tanpa persiapan sesuatu hal itu akan sia-sia. Untuk melihat surat edaran tersebut kita dapat mendownloadnya di Google ya. Langsung saja kita klik Surat Edaran Kepala BKN nomor 7 tahun 2021. Oke, kita enter saja. Ini dari BKD, maaf, dari BKN. Ini ada surat edarannya, kita klik saja. Nah, untuk isinya surat edaran tersebut yaitu tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode komputer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara atau BKN dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian virus disease 2019 atau COVID-19. Oke, surat edaran ini dilatar belakangi yang pertama berkenaan dengan kondisi pandemi coronavirus tahun 2019 yang masih berlangsung dan untuk menjamin penyelenggaraan seleksi dengan metode Computer Assisted Test atau CAT BKN, tetapi tetap terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Perlu menyesuaikan prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN berdasarkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Jadi isi dari belakang ini berkenaan dengan adanya kondisi pandemi COVID-19, maka pelaksanaan tes menggunakan sistem CAT BKN dan disesuaikan dengan jadwal dan protokol kesehatan lainnya. Yang B, agar penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN tetap terlaksana selama masa pandemi COVID-19, perlu menyusun prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Oke, ini untuk maksud dan tujuan diberikan sebagai pedoman bagi penjabat pembina kepegawaian instansi pemerintah yang melaksanakan seleksi dengan metode CAT BKN. Yang kedua, untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan kelancaran serta tetap menjaga kualitas penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN. Oke. Selanjutnya ini yang akan dibahas dalam surat edaran ini terdiri dari 4 item. Yang pertama, kebijakan umum. Yang kedua, prosedur penyelenggaraan seleksi. Yang ketiga, peserta seleksi yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dan yang terakhir, penyelenggaraan seleksi. Oke, ini untuk dasar hukumnya bisa dibaca sendiri nanti. Kita lanjut saja. Ini tentang isi edaran. Yang pertama, kebijakan umum, terdiri dari bagi tim pelaksana CAT BKN dan panitia seleksi instansi. Oke, ini ada instansi pemerintah atau kementerian lembaga pemerintah, diutamakan untuk menyediakan infrastruktur pendukung pelaksanaan seleksi dengan metode CAT BKN, antara lain tempat atau gedung komputer klien, jaringan komputer dan internet, genset, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya, baik secara mandiri maupun cost sharing antar instansi. Oke.
Nah, dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN, perlu dibentuk tim kesehatan di titik lokasi seleksi, minimal terdiri dari 1 orang perawat. Selanjutnya, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, dan istirahat yang cukup minimal 7 jam, serta menghindari faktor resiko penyakit guna meningkatkan daya tahan tubuh. Selanjutnya, memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melaksanakan tugas. Jika mengalami demam, batuk pilek nyeri, tenggorokan, atau sesak napas, tetap di rumah dan segera memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan serta melaporkan diri kepada tim kesehatan. Dilakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kegiatan apabila didapatkan suhu lebih dari 37,3 derajat Celcius, maka dilakukan pemeriksaan ulang sebanyak 2 kali dengan jarak waktu pemeriksaan 5 menit. Apabila yang bersangkutan setelah diperiksa ulang tetap menunjukkan suhu badan lebih dari 37,3 derajat Celcius, maka yang bersangkutan harus dipisahkan dalam ruangan khusus. Selanjutnya, menyediakan ruangan khusus bagi tim pelaksana CAT atau peserta seleksi dengan hasil pengukuran suhu lebih besar sama dengan 37,3 derajat Celcius. Memastikan ketersediaan fasilitas cuci tangan, pakai sabun, dan hand sanitizer di titik lokasi seleksi dan mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer. Wajib menggunakan masker penutup hidung dan mulut hingga dagu, menggunakan masker medis, dan apabila memakai masker kain, dianjurkan menggunakan masker kain 3 lapis. Jika berhadapan dengan banyak orang, penggunaan pelindung wajah atau face shield bersama masker direkomendasikan sebagai pelindung tambahan. Selanjutnya, melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan seleksi dan fasilitas lainnya setiap sebelum dan sesudah seksi seleksi. Menerapkan jaga jarak minimal 1 meter dengan cara antara lain mengatur jarak antrian peserta seleksi di pintu masuk dengan memberikan tanda di lantai. Yang kedua, mengatur jarak antara meja dan kursi peserta seleksi di setiap ruangan dalam penyelenggaraan seleksi. Panitia seleksi instansi dalam memeriksa kelengkapan dokumen peserta seleksi tanpa kotak fisik, menjaga jarak minimal 1 meter. Memastikan akuntabilitas nilai hasil seleksi CAT secara live scoring tetap ditayangkan dan dapat disaksikan secara live oleh masyarakat melalui media online streaming. Memastikan prosedur penyelenggaraan seleksi sesuai dengan ketentuan Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN. Yang terakhir, bagi instansi pemerintah yang mendirikan titik lokasi mandiri dalam penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN, ketersediaan koneksi internet menjadi tanggung jawab instansi. Bagi peserta seleksi, yang pertama, peserta seleksi dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 hari kalender sebelum pelaksanaan seleksi. Peserta seleksi tidak diperkenankan singgah di tempat lain selama perjalanan menuju tempat seleksi. Selanjutnya, wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Menggunakan masker medis, dan apabila memakai masker kain, dianjurkan menggunakan masker 3 lapis. Jika berhadapan dengan banyak orang, penggunaan pelindung wajah atau face shield bersama masker direkomendasikan sebagai pelindung tambahan. Tetap menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.
mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir dan menggunakan hand sanitizer, membawa alat tulis pribadi. Peserta seleksi dengan hasil pengukuran suhu lebih dari 37,3 derajat diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah dan diawasi oleh petugas yang wajib memakai masker dan pelindung wajah atau face shield. Peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berada dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang terakhir, pengantar peserta seleksi dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan. Oke, ini selanjutnya ada prosedur penyelenggaraan seleksi. Nah, jadi ini menjelaskan bagaimana prosedur-prosedur yang dilakukan untuk menyelenggarakan seleksi. Sebelum berangkat, peserta seleksi diharuskan dalam kondisi bersih, yaitu mandi dan mencuci rambut serta menjaga kebersihan. Menyiapkan dokumen yang diperlukan agar dapat sampai di lokasi seleksi dan mengikuti seleksi sesuai jadwal yang ditentukan. Peserta seleksi hadir paling lambat 60 menit sebelum seleksi dimulai atau sesuai ketentuan yang diatur oleh masing-masing instansi untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta seleksi. Oke, jadi ini yang poin 3, peserta harus hadir paling lambat 1 jam sebelum seleksi dimulai. Selanjutnya, peserta seleksi datang ke lokasi seleksi dengan memakai masker menutupi hidung hingga dagu. Pengantar peserta seleksi berhenti di drop zone yang sudah ditentukan. Pengantar peserta seleksi dilarang menunggu atau berkumpul di sekitar lokasi seleksi. Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang ditugaskan memastikan tidak ada kerumunan pengantar dan peserta seleksi di sekitar lokasi seleksi. Peserta seleksi wajib diukur suhu tubuhnya. Peserta seleksi yang suhu tubuhnya lebih dari 37,3 derajat dilakukan pemeriksaan ulang paling banyak 2 kali dengan jarak waktu pemeriksaan 5 menit dan ditempatkan pada tempat yang ditentukan. Peserta seleksi yang suhu tubuhnya kurang dari 30 derajat Celcius langsung menuju ke bagian registrasi untuk diperiksa kelengkapan yang dipersyaratkan. Nah, ini untuk kelengkapan yang dipersyaratkan seperti KTP asli, surat keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku, kartu keluarga asli atau fotokopi atau salinan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang dan kartu peserta seleksi. Dalam pemeriksaan kelengkapan yang dipersyaratkan seperti KTP asli, surat keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku, atau kartu keluarga asli atau fotokopi salinan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang dan kartu peserta seleksi membuka masker untuk memastikan bahwa peserta seleksi yang datang adalah peserta seleksi yang terdaftar. Oke. Peserta seleksi melakukan scan barcode untuk mendapatkan PIN registrasi. Jadi nanti untuk peserta seleksi akan dilakukan scan barcode untuk mendapatkan PIN registrasinya. Selanjutnya, peserta seleksi melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Peserta seleksi membawa kartu peserta seleksi, pensil kayu, dan dokumen yang dipersyaratkan seperti KTP asli, surat keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku, kartu keluarga atau fotokopi atau salinan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang. Petugas melakukan pemeriksaan atau cek body menggunakan alat metal detektor dengan menyesuaikan jarak sensor serta memakai masker pelindung wajah. Jika ada hal yang mencurigakan sehingga perlu dilakukan pemeriksaan fisik, maka dilakukan dengan meminimalisir
kontak fisik antara petugas dengan peserta. Panitia seleksi instansi wajib menyemprotkan hand sanitizer ke tangan peserta seleksi sebelum diarahkan ke ruang tunggu steril. Peserta seleksi menunggu di ruang tunggu steril dengan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Tim pelaksana CAT BKN dalam mengarahkan peserta seleksi ke dalam ruangan seleksi tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Tim pelaksana CAT BKN menyediakan kertas buram sekali pakai. Peserta seleksi selama mengikuti seleksi dengan CAT BKN wajib melapor apabila ada keluhan kesehatan. Peserta seleksi dapat keluar dari ruang seleksi apabila sudah menyelesaikan soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya dengan tetap menjaga jarak minimal 1 meter serta meminta izin kepada tim pelaksana CAT BKN. Peserta seleksi setelah mengambil barang yang dititipkan di tempat penitipan secara tertib segera meninggalkan lokasi seleksi. Hasil seleksi CAT secara live scoring dapat dilihat melalui media online streaming dan link dibagikan sebelum penyelenggaraan seleksi. Hasil seleksi CAT setiap sesi dicetak dan diunggah dari situs web resmi instansi masing-masing. Hasil tiap sesi yang dicetak tidak ditempel di papan pengumuman. Bagi peserta seleksi yang hasil pemeriksaan ulang kedua tetap memiliki suhu tubuh yang lebih besar dari 37,3 derajat Celcius sebagaimana dimaksud pada angka 9 berlaku ketentuan sebagai berikut. Peserta seleksi diperiksa oleh tim kesehatan. Apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta tetap dapat mengikuti seleksi, maka peserta seleksi mengikuti seleksi dengan ditangani petugas khusus dan ruang seleksi terpisah. Apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta seleksi tidak dapat mengikuti seleksi, maka peserta seleksi diberikan kesempatan mengikuti seleksi pada sesi cadangan sesuai rekomendasi tim kesehatan dengan jadwal yang ditetapkan BKN. Tim kesehatan membuat surat rekomendasi yang menyatakan dapat atau tidak dapat mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini. Terhadap rekomendasi tim kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf C, panitia seleksi instansi berkoordinasi dengan BKN. Apabila peserta seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf B tidak mengikuti seleksi pada sesi cadangan, maka peserta seleksi tersebut dianggap gugur. Untuk peserta yang terkonfirmasi positif COVID-19, peserta seleksi yang telah terkonfirmasi positif COVID-19 dapat mengikuti seleksi dengan ketentuan sebagai berikut. Bagi peserta seleksi yang telah terkonfirmasi positif COVID-19 dan sedang menjalani isolasi, diwajibkan melaporkan kepada instansi yang dilamar. Kemudian instansi tersebut bersurat kepada Kepala BKN disertai bukti surat rekomendasi dokter atau hasil swab PCR dengan keterangan menjalani isolasi dari pejabat yang berwenang. Yang kedua, bagi peserta seleksi yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan tidak sedang menjalani isolasi atau sudah menjalani isolasi, maka panitia seleksi instansi melaporkan kepada tim pelaksana CAT BKN dan dibuatkan berita acara peserta terkonfirmasi positif COVID-19 sebagaimana dimaksud pada lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini dan dapat mengikuti seleksi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Surat panitia seleksi instansi sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 memuat permohonan agar peserta seleksi CPNS yang telah terkonfirmasi positif untuk dapat dijadwalkan di akhir seleksi di lokasi tempat peserta tersebut, mengikuti seleksi atau di lokasi BKN terdekat.
surat panitia seleksi instansi sebagaimana dimaksud pada angka 1, BKN akan mengatur kembali jadwal peserta seleksi CPNS yang telah terkonfirmasi positif COVID-19 dan sedang menjalani isolasi. Untuk penyelenggaraan seleksi harus mendapatkan izin dari tim gugus tugas penanganan COVID-19 setempat. Apabila penyelenggaraan seleksi dilakukan di titik lokasi mandiri, maka ketersediaan fasilitas cuci tangan, memakai sabun, penggunaan hand sanitizer, penyemprotan cairan disinfeksi, dan alat pengukur suhu tubuh difasilitasi oleh panitia seleksi instansi. Penyelenggaraan seleksi di titik lokasi kantor BKN Pusat, kantor regional BKN, dan kantor UPT BKN, ketersediaan fasilitas cuci tangan, memakai sabun, penggunaan hand sanitizer, penyemprotan cairan disinfeksi, dan alat pengukur suhu tubuh dikoordinasikan oleh BKN atau panitia seleksi instansi. Tim pelaksana CAT BKN atau panitia seleksi instansi menyediakan sumber daya manusia yang bertugas memastikan ditaatinya protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan seleksi dengan metode Computer Assisted Test BKN. Penyelenggaraan seleksi menjadi tanggung jawab tim pelaksana CAT BKN, panitia seleksi instansi, peserta seleksi, dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk penutup, pada saat surat edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Kepala BKN nomor 17/SE/5 Romawi 1/2001 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN dengan protokol kesehatan pencegahan pengendalian coronavirus dicabut dan tidak dinyatakan berlaku. Ketentuan surat edaran ini berlaku pada saat pandemi COVID-19 dan apabila pandemi COVID-19 telah selesai, maka ketentuan dalam surat edaran ini tidak berlaku. Ini ada lampiran 1 yang menyatakan tim kesehatan penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN. Surat rekomendasi dapat atau tidak dapat mengikuti seleksi. Nah, jadi jika ada teman-teman yang suhu tubuhnya lebih dari 37,3, maka akan diberikan surat rekomendasi dapat atau tidak dapat mengikuti seleksi oleh tim kesehatan. Selanjutnya ada berita acara peserta terkonfirmasi positif 19 pada pelaksanaan seleksi. Oke. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe agar dapat mengikuti channel saya berikutnya. Terima kasih.